Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan pengumuman masa sanggah bagi para tenaga honorer yang lulus P3K. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Badan Kepegawaian Negara menyampaikan pengumuman pasca sanggah untuk P3K Guru tahun 2022 direncanakan pada tanggal 9 sampai dengan 10 April. Informasi dari BKN ini membuat guru honorer yang mendapatkan penempatan P3K menjadi lega. Ketua Badan Khusus Honorer PGRI Provinsi Riau Eko Wibowo mengatakan bahwa guru honorer yang sudah mengurus berkas untuk persyaratan pengisian daftar riwayat hidup dan penetapan NIP P3K. Dia mendukung Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Bapak Suharmen, yang menyebutkan dan meminta peserta bisa mengurus dokumen untuk pengusulan penetapan nomor induk pegawai P3K. Selain mempercepat proses pengusulan penetapan NIP P3K, tetapi juga mempermudah peserta itu sendiri. Mereka tidak perlu berhari-hari mengurus berkas karena antrean panjang. Yang mengurus dokumen jumlahnya memang banyak, jadi memang harus dipersiapkan jauh hari agar Pemda juga bisa cepat mengusulkan kepada BKN. Rekan-rekan sekalian, Kowi selaku koordinator ini berharap agar jadwal pengumuman pasca sanggah ini tidak akan bergeser lagi waktunya, oleh karena kekhawatiran. Sebab jika bergeser lagi maka seluruh tenaga honorer itu bisa merugi. Untuk mengurus 8 dokumen mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, yaitu minimal 500.000. Jadi apabila seluruh pengumuman atau rencana pengumuman ini itu diundur, maka setidaknya ini bisa merugikan para tenaga honorer yang lulus menjadi P3K. Jumlah tersebut yakni 500.000, minimal 500.000 itu sangat besar bagi guru honorer yang gajinya tidak seberapa. Ia berharap mudah-mudahan panitia seleksi nasional itu bisa konsisten agar setidaknya para guru honorer ini tidak rugi yang banyak. Itu menurut Ekowi selaku koordinator dari guru honorer. Di sisi lain, Ekowi juga berharap agar Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nunuk Suryani ini bisa meluluskan guru honorer yang belum ada penempatan di sekolah induk. Ia menyebutkan cukup banyak sekolah yang hanya memiliki satu guru PNS dan rata-rata akan pensiun. Ia juga menyoroti soal pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada para honorer. Apakah masih ada peluang bagi 250.320 orang guru honorer yang ada di provinsi itu mendapatkannya? Ekowi berharap pemerintah pusat ini bisa berbaik hati kepada para guru honorer. THR dan gaji ke-13 ini rekan-rekan sekalian, itu diketahui bersama ini sangat dibutuhkan untuk membiayai anak sekolah pada tahun ajaran baru. Sebelumnya rekan-rekan sekalian, Deputi Suharmen mengatakan bahwa jadwal pengumuman pasca sanggah, pengisian daftar riwayat hidup hingga penetapan NIP P3K Guru tahun 2022 ini itu tidak akan berubah dan rencananya akan konsisten sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan itu sesuai dengan surat nomor 2851 tahun 2023 yang ditandatangani langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala BKN Bima Haryawi Bisana tentang pengumuman kelulusan pasca sanggah pada tanggal 9 hingga dengan 10 April. Kemudian rekan-rekan sekalian, pengisian daftar riwayat hidup NIP P3K ini rencananya akan dilaksanakan dan dimulai di input datanya pada tanggal 11 sampai dengan 30 April. Usulan penetapan NIP P3K ini pada 24 April sampai dengan 18 Mei. Jadi ini adalah waktu yang telah ditentukan sesuai dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara. Nah, semoga saja apa yang
direncanakan ini betul-betul konsisten agar tidak merugikan para tenaga honorer yang telah lulus menjadi P3K. Oleh karena seperti yang dikatakan tadi bahwa pengurusan dokumen itu memerlukan biaya yang besar, sehingga apabila ditunda kembali maka akan sangat merugikan. Jadi rekan-rekan sekalian, di sisi lain Deputi dari Badan Kepegawaian Negara ini juga mengingatkan kepada seluruh tenaga honorer agar tidak menunda-nunda di dalam menyiapkan dokumen, agar semua nantinya itu bisa lancar, dan yang mengurus dokumen itu bukan cuma belasan orang tetapi sampai dengan ribuan hingga belasan ribu untuk per daerah. Sehingga agar tidak terjadi antrian, ia pun mengingatkan agar mulai dari saat ini para rekan-rekan guru honorer yang telah lulus P3K itu dapat segera mengurus dokumen agar supaya bisa menjadi lancar dan mudah di dalam penginputan dokumen dimaksud. Nah, rekan-rekan sekalian, lantas apa saja yang harus dipersiapkan peserta? Deputi Suharmen pun mengungkapkan setidaknya ada 8 dokumen yang harus disiapkan dan rencananya akan dijadikan persyaratan dalam penginputan untuk memperoleh hal tersebut di atas. Di antaranya adalah pas foto terbaru, kemudian yang berlatar belakang warna merah, kemudian ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan, kemudian transkrip nilai daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Kemudian yang kelima adalah surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani dan bermaterai. Kemudian yang keenam adalah surat keterangan catatan kepolisian atau surat kelakuan baik yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian surat keterangan sehat jasmani rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Sedangkan yang kedelapan adalah surat keterangan tidak menggunakan narkoba atau zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba tersebut. Suharmen menyatakan bahwa 8 dokumen tersebut harus dipersiapkan peserta baik prioritas 1 hingga dengan P4 yang lulus dan diunggah pada daftar riwayat hidup akun SSCASN. Dokumennya wajib divalidasi oleh instansi. Selain itu rekan-rekan sekalian, ada juga dokumen yang setidaknya perlu dipersiapkan instansi pengusul NIP P3K, yaitu yang pertama surat pengangkatan calon P3K yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian, surat pernyataan rencana penempatan yang dibuat oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama yang akan menerima P3K pada unit kerja di lingkungannya, dokumen. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video berikutnya.